قولهم أن الله يغفر من رحمهم ويعطينا ويأتي في الجنة ويدعو علينا ببركتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan sedekah adalah salah satu daripada penyebab seseorang itu terbentengi dari api neraka. Sehingga dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Ittaqunna walau bisyuqqi tamrah." Takutlah kalian akan neraka walaupun dengan sedekah separuh daripada kurma. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda kepada para perempuan, "Ya ma'syarun nisa, tasaddaqna." Wahai para perempuan, seringlah kalian sedekah. Fa inni ra'aitu aktsara ahli an-nar minkum. Karena aku melihat kebanyakan ahli neraka dari kalian. Sehingga bagaimana Nabi SAW ketika beliau di waktu Isra Mi'raj melihat kebanyakan ahli neraka itu perempuan, maka beliau memberi dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada umat untuk memberitahu suatu amalan yang dapat mencegah seseorang itu dari panasnya api neraka, yaitu sedekah. Sehingga beliau bersabda, "Ya ma'syarun nisa, tasaddaqna." Bukan mengatakan sholatlah, banyak sholat sunnah, banyak baca Quran, tidak. Ya, tapi beliau nyuruh banyak sedekah. Karena aku melihat kebanyakan ahli neraka dari kalian. Sudah dilanjutkan oleh para perempuan, "Ya Rasulullah, ayakfurna billah." Ya Rasulullah, apakah perempuan itu masuk neraka karena kufur kepada Allah? Apakah kebanyakan mereka ini kafir? Dan Nabi la bal yakfurul asyir. Tapi mereka ini banyak masuk neraka karena kurang terima kasih dengan suaminya, kurang menghargai, menghormati dengan suaminya. Itu yang menyebabkan mereka banyak masuk neraka. Artinya sebanyak apapun ibadah, kalau sama suami ini kurang hormat, kurang respect, bahkan sering gak patuh, maka yang seperti ini kebanyakan di neraka. Sehingga dalam hal ini kewajiban seorang istri untuk dia patuhi setelah Allah dan Rasulnya adalah suaminya. Bahkan kalau seumpama dia hendak hadir majelis sholawat, majelis yasinan, suami ngelarang, haram dia hadir. Dia mau ziarah solihin, ziarah wali,
Suami melarang haram, dia melanggar. Kenapa? Karena hal-hal yang sunnah kalau suami melarang jadi haram. Beda kalau dia hadirin majelis taklim, majelis yang di situ diajarkan ilmu wajib, ya, bukan majelis arisan, bukan majelis taklim. Terus suami melarang nggak boleh, kecuali dia bisa ngajari. Suaminya bisa ngajari, maka boleh dia melarang. Kalau suami nggak bisa ngajari, wajib dia mengantarkan ke tempat-tempat majelis yang di situ dia belajar agama. Melanjutkan kajian kita kepada sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sedekah, wa taharri amkina al-fadilah, dan mencari memilih sedekah itu di tempat-tempat utama seperti Mekah, yang disebutkan Mekah itu 100.000 kali ibadah daripada di tempat lain. Dan itu bukan cuma di Masjidil Haram, Mekah seluruhnya. Wal Madinah, dan hadis Nabi SAW mengatakan sholatul fi masjidi hada khairun min alfi sholatin fi siwa. Sholat satu kali di masjidku ini, di Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 sholat di masjid yang lain. Cuman ini khusus Masjid Nabawi. Sehingga ulama mengatakan mana yang paling utama, Mekah atau Madinah? Jelas Mekah lebih utama, ya, Mekah lebih utama daripada Madinah, kecuali tempat kecil yang di situ terdapat jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Qubatul Khadrah. Maka tempat itu lebih utama dari Mekah, bahkan lebih utama dari surga, bahkan lebih utama dari Arsyur Rahman, dari Arsy. Kenapa? Karena dengan sebab manusia yang ada di situ, alam ini diciptakan, surga diciptakan, ini diciptakan. Sehingga disebutkan dalam Maulid Ibah, wal kaunu isyaratun wa antal maksud. Seluruh alam ini, dunia akhirat, surga, neraka, arsy-nya, kursinya, buminya, langitnya, manusianya, jinnya, malaikatnya, itu semua hanya isyarat. Dan engkau antal maksud, engkau ya Rasulullah yang dimaksud. Artinya kita semua ini sebagai peran pembantu aja. Nabi itu peran utamanya. Semuanya cuma pemeran pembantu. Nabi pemeran utama. Tapi masalahnya pemeran pembantu itu ada yang mendukung Nabi, ada yang jadi musuh Nabi. Nah, itu. Sehingga kita ikut barisan yang mana itu. Nah, kemudian Baitul Maqdis, Baitul Maqdis yaitu Masjid Al-Aqsa, disebutkan di situ kali 500 daripada tempat yang lain. Wa ghairiha minal buldanil mubarakah, dan selain itu daripada kota-kota yang berkah. Kenapa kota itu berkah? Kota yang berkah karena di situ banyak daripada orang-orang soleh. Karena itulah ketika Allah menyebutkan Masjidil Aqsa itu diberkahi, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha Suci Zat yang telah memperjalankan hambanya, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Setelah Pak di sini kembali ke Masjidil Aqsa, kami berkahi sekitar Masjidil Aqsa. Dalam tafsir sebutkan apa rahasia diberkahinya sekitar Masjidil Aqsa? Karena banyak kubur para nabi. Banyak kubur para nabi. Dari sini tempat yang di situ terdapat jasad nabi itu barokah. Termasuk jasad orang-orang soleh. Dari sinilah dianjurkan sering-sering ziarah makom para nabi, khususnya Nabi Muhammad, dan juga ziarah sholihin. Kenapa? Tempat barokah.
doa di sekitar situ bukan minta sama yang di kubur. Ini orang-orang yang hatinya buruk, menyangka atau menuduh orang yang ziarah penyembah kubur. Mereka berdoa di sekitar situ karena tempat berkah. Allah sendiri yang berfirman, ya, alladzi barakna haula, yang kami berkahi sekitar Masjid Aqsa. Di tafsir sebutkan, yaitu dikatakan di sekitar Masjid Aqsa terdapat banyak kubur para nabi. Bahkan ketika Nabi SAW itu Isra, beliau itu sempat beberapa kali berhenti. Sebelum nyampe ke Masjidil Aqsa, beberapa tempat berhenti. Untuk apa? Untuk sholat. Disuruh Jibril. Salah satunya adalah ketika beliau di suatu tempat dekat Masjidil Aqsa, tapi belum masuk. Sholat di situ. Habis sholat, Jibril bertanya, "Atadri aina sholaita ya Muhammad?" Apakah engkau tahu engkau sholat di mana wahai Muhammad? Nabi mengatakan, "Mana ya Jibril? Saya tidak tahu Jibril." Maka kata Jibril, "Sholaita fi baitil lahmi haitsu wulida Isa." Kau sekarang sholat di Baitul Lahmi. Nama tempat, nama desa namanya Baitul Lahmi. Haitsu wulida Isa, di sini Nabi Isa dilahirkan. Jadi dalam konteks ini Nabi kita Muhammad SAW disuruh tabaruk, nyalap berkah dari tempat bersejarah. Itu apa? Tempat lahirnya Nabi Isa. Suruh ngambil berkah dengan cara sholat di situ. Sholat di situ. Suruh ngambil berkah. Ya. Dari sini tabaruk itu syariat Nabi Muhammad. Yang nggak punya tabaruk maka dia jauh dari syariat Nabi. Nabi aja suruh tabaruk. Namanya kalau sekarang ini Bethlehem. Nama gereja itu Bethlehem. Padahal itu tempat berkah. Itu tempat lahirnya Nabi Isa. Baitullah di bahasa Arabnya rumah kelahiran Nabi Isa. Baitullah namanya Bethlehem. Ya, termasuk Buldan Mubarakah, tempat-tempat berkah, yaitu tempat-tempat yang di situ dulu tempat ibadahnya orang soleh. Tempat ibadahnya orang soleh. Itu apa? Rumahnya. Ya. Lebih khusus lagi kamarnya. Lebih khusus lagi tempat dia sholat biasanya di mana, itu paling berkah, ya, termasuk berkah. Ya. Karena itulah asarus sholihin, asar yaitu tempat-tempat bersejarah daripada orang-orang soleh, termasuk adalah para petinggi mereka, para nabi, itu tempat yang mustajab doa. Sehingga cuma repotnya sekarang di daerah Mekah sendiri banyak daripada hal-hal yang itu dirobohkan ya, seperti rumah Nabi nggak ada lagi sudah. Padahal di situ Nabi SAW ya, itu Siti Khadijah melahirkan putra putri Nabi di situ, tapi sudah ditiadakan. Bahkan di Perselen itu biasanya ada di pintu 96 kah atau 95, habis keluar dari tempat sa'i mas'a itu belok ke kanan kah, itulah apa. Cuman ada tandanya subhanallah, ada gundukan gitu modelnya, kecil gundukannya untuk menandakan ini loh rumah Nabi. Walaupun ditutup oleh orang-orang yang gak suka, Allah tampakkan. Sehingga duduk di situ kita dan berdoa. Karena tempat rumah Nabi ini mustajab. Yang rumah orang soleh aja mustajab, apalagi rumah pimpinan para nabi. Sehingga berdoa di tempat-tempat ibadah mereka ini mustajab. Ada seorang santri ya, waktu di Bangil itu dia datang ke pondok tertua. Di situ ada pondok tertua yang di situ itu dulu
Syekhuna Khalil, Mbah Khalil Bangkalan itu mondok di situ pernah mondok di Bangil, Mbah Khalil Bangkalan di pondok tertua. Nah, di situ akhirnya santri itu minta dikasih tahu di mana kamarnya Syekhuna Khalil. Nah, ditunjukkan kamarnya ini kecil, tidak besar, dan menjurus ke kiblat. Jadi pas dengan badan itu. Digembok. Ada kuncinya gembok. Jadi santri tadi sholat di situ. Habis sholat langsung dia panas badan 3 hari 3 malam. Ya, bisa jadi gak kuat makomnya. Ya. Nah kemudian termasuk juga Yaman. Ya. Yaman ini sudah ada isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang Yaman itu datang ke Madinah, Nabi bersabda kepada para sahabat di sekitarnya, "Atakum ahlul Yaman." Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, hum araku afidatan wa aliyanu quluban. Mereka ini orang-orang yang hatinya paling bersih. Orang-orang yang hatinya paling bersih, enggak ada hasud, enggak ada sombong, enggak ada merasa ini maksudnya ada. Ya. Al ilmu yamanin kata Nabi. Al iman yamani. Iman itu hakikatnya di Yaman. Wal hikmah yamaniyah, dan ilmu agama itu nanti sumbernya dari sana. Al iman al hikmah yamaniyah. Itu dalam Sahih Muslim disebutkan. Ini menunjukkan di Yaman memang sudah ada doa dari Nabi. Ada isyarat dari Nabi. Bahkan disebutkan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disuruh oleh Nabi untuk berdakwah ke daerah Yaman. Itu sebelum pulang beliau mendoakan, Allahumma barik fi ma'iha, ya Allah berkahilah airnya. Itulah sepanas-panasnya daerah Yaman itu air enggak berkurang. Doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian beliau mengatakan wa ambitis sholihin fiha kama tambutul ushbu fi ayyamil matar. Dan tumbuhkanlah orang-orang soleh di daerah ini seperti tumbuhnya rerumputan di musim hujan. Itu doa. Karena itulah di Yaman itu jarang ada hall. Kenapa? Kalau diadakan hall, tiap rumah punya hall. Tiap rumah itu kalau enggak kakeknya atau abahnya wali. Kalau enggak abahnya itu kakeknya atau abahnya kakeknya wali. Tiap rumah. Jadi kalau diadakan hall, tiap hari hall. Karena itulah di sana hall yang besar. Cuman hallnya Syaukat bin Salim di Ainat, ya, sama hallnya Habib Ali Habsyi. Selain itu tidak di hall. Kenapa? Bisa tiap hari hall. Saking banyaknya banyaknya wali. Al-Imam Ar-Rifai Al-Yafi'i punya kitab namanya Rawdhur Rayyahin. Di situ beliau menulis biografi wali-wali di masa sebelum beliau sampai masa beliau, ditulis wali fulan. Itu sampai 2 jilid. Suatu ketika ada muridnya tanya, "Ya Syekh, ini yang sampean tulis ini semuanya wali-wali yang di luar-luar. Terus yang daerah Yaman kok enggak ada?" Padahal di Yaman banyak wali. Kata beliau, justru itu. Kalau saya tulis satu banyak. Kalau di Yaman sudah terkenal banyak walinya, enggak perlu ditulis lagi. Kalau daerah-daerah lain bisa jadi satu kota cuman berapa orang. Ini kalau di Yaman satu desa semuanya. Sehingga dalam hal ini nggak ditulis di buku manaqib wali, saking banyaknya wali. Ya. Nah, sedekah di tempat-tempat seperti itu pahalanya berlipat. Ya, pahalanya berlipat. Kemudian yang kelima, at-tasadduq bima yuhibbu. Sedekah dengan sesuatu yang dia senangi.
Allah berfirman dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih hakikat kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Yang paling kalian cintai itu infakkan. Ketika turun ayat ini, sahabat Abu Talha datang ke Nabi, ya Rasulullah, tidak ada dari dunia yang paling aku senangi kecuali kebunku itu. Beliau punya kebun paling subur, kebun kurma, paling subur dan paling bagus, namanya Buroiha. Ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, aku infakkan, aku sodakohkan seluruh Buroiha ini untuk Allah dan Rasulnya. Langsung diberikan. Dengar ayat itu turun, langsung yang beliau cinta itu disodakohkan. Itu Buroiha. Ya. Ini sahabat, ini imannya meningkat, Pak. Ya, dengar langsung amalkan. Jadi apapun yang kita cintai, sodakoh dengan sesuatu yang kita nggak butuh, gampang. Oh, saya nggak butuh, gampang. Ya, tapi kalau sodakoh dengan sesuatu yang sangat kita cintai itu berat. Bahkan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau tuh kalau seumpama punya pakaian atau rida atau apa, terus ada yang muji, Masya Allah jubahnya bagusnya, langsung dibawa orang itu ke rumah, dikasihkan jubah itu, dikasihkan. Oh, saya cuma muji, ya dah. Itu mereka ya. Jadi dalam hal ini pengen mendapatkan tadi. Wabil ma, dan termasuk paling afdol sunnah ya, itu sedekah dengan air. Sedekah dengan air. Ya, gampangannya di tempat-tempat biasanya orang kumpul, sediakan galon. Modal galon aja isi air sama gelas berapa? Kalau memang males nyuci, beli gelas yang plastikan itu, yang sekali minum bisa buang. Ya, sodakoh air, khususnya bagi pejalan kaki di mana ya. Nah, itu afdol. Wal manihah. Manihah di sini adalah hewan ternak ya, sodakoh dengan hewan ternak. Manihah. Kemudian termasuk yang disunnahkan adabul anafah minat tasadduq biqalil. Ya, tidak risih karena sedekah sedikit. Tidak boleh orang itu ya, ketika sedekah dikit kayak model, wah kecil betul, malu saya Ustaz, mending gak usah sodakoh sudah. Jangan. Orang yang gak sodakoh lebih sedikit daripada sedekah. Dadang bawa dari rumah ke masjid, bawa 2.000, samping-samping 50 gak jadi di akhirnya. Waduh malu Ustaz, gak jadi wis. Jangan. Anda diberi taufik untuk sodakoh itu besar. Anda diberi taufik, digerakkan hati Anda untuk sodakoh itu besar. Sampai-sampai Nabi bersabda, man tasaddaqa, barang siapa yang sodakoh, faqad fakka sab'ina lahyai syaitana, maka dia telah meremukkan 70 rahang setan. Orang yang sodakoh meremukkan 70 rahang setan. Artinya apa? Yang menjadi rintangan banyak. Rintangan selalu banyak. Bahkan di antara tugas setan itu apa? Bikin kita ini gak mau sodakoh. Allah berfirman, asyaitonu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu sering memberi kalian rasa khawatir akan kefakiran. Mau sodakoh, hati-hati loh. Fakir loh, hati-hati, miskin, hati-hati. Mau keluar atau ini gak jadi. Ya, hati-hati, miskin, gak jadi. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia menyuruh kalian dengan perbuatan yang buruk. Apa itu? Al-bukhul, sifat beli. Nyuruh kalian untuk berbuat buruk. Apa itu? Wallahu ya'idukum
maghfiratan, dan Allah menjadikan kepada kalian ampunan. Sehingga jangan nurutin syaitan. Pernah suatu kali Nabi SAW itu beliau sodako, apa yang ada di rumah itu disedekahkan setelah tercukupinya para istri. Ya, karena sodako kalau nafkah wajib belum disampaikan haram, nggak boleh sodako kalau nafkah wajib belum diserahkan. Serahkan dulu nafkahnya, sisanya baru. Karena itulah dalam hal ini seseorang itu harus mengerti mana yang wajib, mana yang sunnah. Orang yang punya utang yang sudah jatuh tempo haram, dia sodako. Dosa orangnya nggak mau dibayar nyicil, maunya kontan, ya tabung sampean, ditabung. Jangan Anda karena dia nggak mau dibayar nyicil Anda sodako, jangan, ditabung. Sudah full baru kasihkan. Nggak boleh kita sedekah ketika punya hutang yang sejatuh tempo ya. Beda kalau hutang yang belum jatuh tempo, nggak apa-apa. Ya, cuman afdolnya kita persiapkan untuk hutangnya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin masuk neraka gara-gara nggak sodako. Tapi punya hutang yang belum dibayar, mampir neraka nggak bisa. Kenapa? Karena hak orang. Ya. Jadi jangan risih dengan sedekah sedikit. Ya. Kenapa demikian? Karena tadi apa yang Allah berikan daripada taufik itu sangat mahal. Taufik itu sangat mahal. Kadang orang hartanya berlebihan sampai bingung untuk apa ya. Akhirnya banyak orang itu menjual sesuatu yang nggak masuk akal. Barangnya kecil, sedikit, tapi harga selangit. Dan sekarang saya pernah lihat itu ada coklat ya, itu dicampur emas. Coklatnya campur emas. Ya, itu tren, banyak orang-orang kaya itu yang beli situ. Macam-macam. Yang seperti ini kenapa? Karena bingung membelanjakan uangnya kemana. Kok bisa bingung? Padahal yang fakir banyak, yang butuhkan banyak. Kok bisa bingung dia? Kalau bukan karena nggak ada taufik. Kalau dia dapat taufik, dia akan gampang berderma. Tapi tadi taufik itu mahal. Orang bisa sedekah, tergerak hatinya itu mahal. Walaupun yang diwakilkan sedikit, tapi tergerak hati itu sedekah itu mahal, Pak. Karena banyak orang yang mampu sulit mengeluarkan. Sulit. Tapi kalau sudah untuk kebutuhan nafsunya, beli tiket sekian ratus ribu, beli dia. Mau. Hanya demi nonton sesuatu yang di TV bisa. Beli ini sekian ribu, sekian juta, mau dia. Tapi untuk sedekah sulit keluar. Kenapa? Taufik nggak ada. Sehingga bersyukur orang itu yang bisa digerakkan untuk sedekah. Beruntung. Walaupun sedikit, jangan remehkan nilai. Tapi lihat yang memberi Anda taufik untuk Anda sedekah itu siapa? Allah Ta'ala. Berarti apa? Allah mengizinkan Anda untuk selamat dari neraka. Ketika Anda sedekah itu seakan-akan Allah itu mengizinkan Anda punya tameng dari api neraka. Banyak orang kaya tapi bingung mau sedekah itu berat. Gak jauh-jauh ya di sebagian masyarakat kita ini. Kalau sudah dia beli ke toko-toko yang besar, toko-toko besar yang modalnya itu miliaran, kadang-kadang dia nggak mau dikembaliin, sudah usah. Berapa harganya? 30.000, 50.000, nggak usah diambil sisanya. Tapi kalau sudah pedagang yang kecil sayur, tuh ditawar sampai mati-matian. Tawar mati-matian sampai ya Allah. Padahal ini orang kalau ke toko-toko besar langsung ambil aja kembaliannya. Tapi yang kecil ditawar habis-habisan, Pak. Ini terbukti apa? Bukti bahwasanya sulit
harta itu untuk kebaikan. Sehingga Al-Habib Abdul Haddad beliau mengatakan dalam itu, kata beliau, gak usah heran, kata beliau. Kenapa? Abal mal an yakhruj illa min haitsu dakhal. Harta itu gak mungkin keluar kecuali dari arah yang sama ketika masuk. Masuk dari halal, keluarnya ke halal. Masuk dari haram, sulit keluar ke halal. Masuknya ke haram terus. Kenapa? Karena tadi jalurnya sama. Kalau sudah untuk lomba, untuk acara-acara 500.000 sekian. Untuk pengajian 5.000 sudah cukup, gak usah banyak-banyak. Sekian aja. Berat. Untuk pesantren, untuk masjid berat. Dianggap 20 sudah kebanyakan ini kebanyakan. Harusnya 2.000 aja cukup. Untuk maulid, tapi kalau sudah untuk ngundang artis, 1 juta bisa dia. 1 juta bisa, 2 juta bisa. Ini repotnya. Ya. Sehingga kalau kita lihat miris, bukan berarti para ulama itu minta dihargai, tidak. Bukan itu. Mirisnya karena kita ini lebih mementingkan dunia dari akhirat. Ya. Pernah di grup apa namanya? Hal-hal yang sifatnya anggap untuk ulang tahun Bapak, Bu, Batu, itu besar. Tapi untuk istilahnya hal-hal yang bersifat anggap guru-guru ngaji, itu kadang gak diperhatikan. Berapa yang perhatikan? Ya. Ini bukan berarti kita butuh, enggak. Cuman dari sini kelihatan bagaimana perhatian mereka akan dunia lebih besar daripada perhatian mereka untuk akhiratnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah, ya. Sudah zamannya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan duniawi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sementara akhirat lebih baik dan dia kekal. Nah, tapi tadi taufik dari Allah. Ya. Nah, kemudian wa yakuna bi nafsin wa bisyrin. Sunnah ketika memberi itu dengan hati yang ikhlas. Ya. Kenapa? Karena memperbesar pahala. Hati yang ikhlas dan senyum. Orang ngasih gak ikhlas, gak halal. Contoh, gak ikhlas kayak apa, Ustaz? Contoh sumpama orang yang keliling ke pasar, sumpah apa? Uang keamanan. Bilang aja malak gitu aja. Uang keamanan. Yang diberi itu gak ikhlas, haram. Atau narget. Ya. Contoh nih di acara ya, di panggung. Tahu-tahu langsung MC-nya ini langsung nodong. Baji, berapa juta? Ini Imam bawa 200 saja bawahnya. Ini berapa juta? Di depan orang banyak. 2 juta ya. Dari yang dibuat 200. Ucapan dia 2 juta gak halal. Kenapa? Karena dipaksa sodako. Langsung ditembak berapa juta. Kadang ayo 1 juta apa 1,5 juta. Langsung ditembak gitu. Gak halal. Walaupun dia kaya betul. Walaupun gak halal kalau seumpama ditodong seperti itu. Kenapa? Yang diberikan atas dasar rasa malu, berarti bukan dari hati. Malu saya kalau nggak ngasih. Sudah ditodong gini masa nggak ngasih? Haram. Artinya siapa? Yang nerima itu haram. Tidak boleh. Atau dia memberi kepada seseorang dengan karena suatu sifat yang ada pada orang itu.
Ya, cuman sifatnya itu nggak ada. Yang dia perkirakan itu nggak sesuai. Contoh, maaf, ada orang ngaku Habib, terus dia diberi karena Habibnya nggak halal, nggak halal. Atau dia dikira ustaz. Oh ini ustaz nih, mau saya tempel semoga barokah. Tapi dia bukan ustaz, bukan seorang yang ahli ilim, haram dia. Kenapa? Karena ngasihnya karena sifat. Ya karena sifat, karena ada sifat khusus. Nggak boleh dia nerima. Kecuali dia jelaskan, maaf saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Dia tetap ngasih, ambil. Berarti halal. Jadi sih, ratanya sih. Ya. Karena itulah sesuatu yang diberikan atas dasar prasangka, tapi nggak sesuai dengan prasangkanya, nggak boleh dia terima, nggak boleh. Kenapa? Nanti loh, saya kira, akhirnya nyesel dia, ngasihnya nyesel, maka berhak dia tarik kembali. Dan orang yang nerima tadi, kalau dia sadar, dia tahu bahwasanya orang ini ngasih karena alasan ini, tapi saya nggak termasuk orang itu, nggak boleh. Ya. Ini banyak, ya, banyak yang seperti itu. Contoh lagi nih, contoh BLT, dana BLT. Yang untuk siapa BLT? Untuk fakir miskin. Tahu-tahu saya nyoba-nyoba, siapa tahu saya dapat. Nyoba-nyoba, dapat juga saya, Ustaz. Gak bisa, karena itu ada syarat. Pemberian yang bersyarat, kalau nggak sesuai dengan syaratnya, maka tidak boleh. Ya, pemberian dengan syarat, kalau nggak sesuai dengan syaratnya nggak boleh. Nah ini, jadi bukan aji mumpung dia nggak tahu juga nggak bisa. Ya. Sama seperti yang model ya diskon untuk yang ini ada syaratnya, itu nggak sesuai, kita nggak bisa. Ya. Wa bisyrin, dan dengan senyum, ngasih dengan senyum. Ya. Kenapa senyum, Ustaz? Karena hakikatnya dia yang memberi kita. Kita memberi dia di alam yang sementara, dia ngasih kita di alam yang abadi. Itu loh. Kita ngasih dia untuk manfaat sebentar, tapi dia ngasih kita manfaat abadi. Apa pahala? Karena itulah sebagian orang soleh itu kalau ngasih itu nggak model gini. Kenapa? Karena takut yang nerima, waduh saya tangan di bawah nih. Kayaknya lebih baik yang tangan di atas akhirnya. Enggak. Dia, ayo fadhol, silakan ambil. Dia gini ya, suruh ngambil. Sehingga yang ngambil ini nggak merasa rendah gitu. Nah, karena memang kalau kita lihat hakikatnya, Imam Hasan Basri pernah, beliau itu ketika datang orang yang minta-minta pengemis, dia mengatakan marhaban, selamat datang bihamili zadi ilal akhirah balash. Selamat datang dengan orang yang membawa bekalku ke akhirat tanpa ongkos kirim. Gak ada ongkirnya, gak ada biaya ongkos kirim, gak ada. Siapa? Mereka itu. Ya, ayo siapa yang mau bawa ke akhirat, sini. Nah, kayak seperti itu bahasanya. Kita nolak, wah ngombe saja. Apalagi sumbangan untuk masjid, sumbangan untuk pondok pesantren. Nah ini penting, karena mereka bukan untuk pribadi, untuk orang lain. Kemudian wala alla yatma' fi du'il muqtadah, disunnahkan yang sodakoh itu jangan mengharap doanya yang dikasih. Jangan mengharap doa. Kenapa? Biar sempurna pahalanya. Sebab kalau didoakan ya sudah, itu balasannya.
Di akhirat nggak ada lagi balasan, sudah dikasih doa. Balasan dari Allah lebih besar. Ya. Bahkan ucapan terima kasih pun jangan berharap. Apalagi sampai dia respect pada Anda, ini nggak usah mengharap. Anggap aja itu saya nggak kenal juga. Ya itulah, memberi orang yang nggak dikenal itu lebih baik. Sebab kalau yang dikenal nanti dia merasa nggak enak sama kita terus. Jadi nggak kenal. Nah, sehingga dalam ini agar sempurna pahalanya. Kemudian yang selanjutnya at-tasadduq bima fadula an hajati idza lam yashukku 'ala as-sabr 'ala dhiq. Bersedekah dengan yang lebih dari hajatnya. Disebutkan Imam Uwais Al-Qarni itu setiap hari penghasilan beliau itu dibagi 3. Sepertiga untuk ibunya, sepertiga untuk dia, untuk keperluan harinya, sepertiga dia sedekahkan. Ya, untuk besok, urusan besok. Hari ini. Ini kalau nggak iman kuat nggak bisa. Ya. Itu sehingga dalam hal ini sunnah kalau sedekah yang kita nggak butuh, yang tersisa, ya sedekahkan. Ini kalau dia bisa sabar akan kesempitan. Dia sudah biasa sabar dalam keadaan sempit, sudah biasa, sunnah. Tapi kalau dia nggak sabar, makruh sedekah. Daripada dia ngomel terus, gerutu kepada Allah, nggak usah mas. Untuk besok aja sudah, untuk besok. Ya, jadi istilahnya bukan termasuk aib kalau orang itu menyediakan untuk seminggu. Itu makan minum saya seminggu saya simpen dulu, nggak aib. Apalagi kalau dia punya keluarga. Karena keluarga itu kewajiban tanggungan dia. Karena itulah Nabi SAW itu 9 istrinya itu dicukupi dulu. Ada yang jatah setahun dikasih, jatah setahun. Ada yang jatah 6 bulan, ada yang jatah sebulan, ada yang jatah seminggu. Habis semua beres, ada sisa, beliau bagikan. Itu Nabi SAW. Haram orang yang dia nggak peduli dengan nafkah keluarga. Jangan sampai terbersih di hati. Ustaz, insya Allah rezeki Allah yang jamin. Karena seperti itu. Kalau rezeki Allah yang jamin, nggak bisa. Itu hakikat Pak. Syariatnya karena sampai menikah ya wajib nanggung nafkah mereka. Hakikat jangan dikaitkan dengan syariat dalam hal ini. Memang betul rezeki yang jamin. Kalau saya seperti itu, ayo nggak kerja. Oh nggak bisa Ustaz, ya harus kerja Ustaz. Ya, kalau katanya hakikat, harus berdua ini bersambi. Nggak bisa dipilih dua-duanya. Nggak bisa milih satunya enggak bisa. Harus digabung. Apa itu? Tetap syariat kerja. Ya, hakikatnya pemberi rezeki Allah. Artinya apa? Kalau nggak dapat hari ini, malas. Jangan sampai melean Anda begadang. Tutup. Besok ada lagi. Rezeki Allah yang nanggung. Tapi kita juga ada ikhtiar. Ini yang dimaksud gabungkan syariat dan hakikat. Wa ta'ala idal umur muhimmah, dan sangat dikuatkan kesunahan sedekah itu ketika terjadi hal-hal yang sangat penting seperti peperangan. Itulah sedekah ke daerah-daerah perang Gaza itu afdol ya. So di sini banyak yang miskin, di sini kecukup Pak. Miskin orang sini itu seminggu itu ada tabungan. Bahkan ada kalanya dia lebih kaya daripada yang memberi. Karena dibuat profesi. Di sana untuk makan hari itu nggak ada. Ini beda ya. Jangan disamakan. Kemudian wal majaah di waktu kelaparan, sunnah ya. Wa kadzalikal kusuf, juga ketika gerhana matahari, wal marad ketika banyak yang sakit, ya, musim Covid kemarin itu sedekah sangat besar pahala. Wal hajj itu ketika haji,
Ketika haji sodakoh, ya, karena tempatnya fadilah, tempatnya kemudian keadaan di sana. Kemudian makruha muta'alliqah satu tahun. Insyaallah kita lanjutkan tentang hal-hal yang makruh dalam bersedekah, ya. Sebelum ini ada yang bertanya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, apa perbedaan antara sedekah dengan hadiah? Ya. Apakah ada perbedaan derajat pahalanya? Yang kedua, seringkali ketika ingin sedekah ada was-was yang muncul ketika jangan orang ini menipu. Contoh, kita minta dengan kotak kecil ada gambar masjid, kita sebelum masjid tanpa dipakai dengan izin yang bagus. Ya. Jadi gimana bisa menghadapi rasa was-was tersebut? Nah, dalam hadis disebutkan kana nabi yakbalul hadiyah wala yakbalus shadaqah. Nabi itu nerima hadiah tapi enggak nerima sedekah. Kalau sedekah Nabi berikan ke sahabat, enggak makan sedikit. Kalau hadiah beliau makan dikit, sisanya bikin sahabat. Dari sini bedanya dalam hal akhlak, ya. Orang itu hendaknya jangan mengucapkan sodako, walaupun itu sodako sama, tapi bilang hadiah, khususnya kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, yang mulia, tokoh-tokoh agama, itu jangan bilang sedekah. Kadang sedekah mereka ambil untuk biar menjaga hati orang yang ngasih, biar gak sakit hati. Nah, tapi gak diambil, gak dimakan, kasihkan ke orang lain. Tapi kalau hadiah akan dia pakai, dia gunakan. Padahal di situ perbedaannya. Ya, di situ. Jadi urusan adabnya lebih afdol bilang hadiah daripada sodako. Terus kemudian untuk adab orang yang diminta, orang datang minta sama kita, ya itu kasih. Kata Nabi, atusail walau jaa ala faras. Berilah kepada orang yang meminta walaupun dia datang membawa kuda, bawa mobil, berjas, pakai koper, sodakoh Pak katanya. Walaupun kita kasih, adabnya kita yang diminta, sampean ada lebih duit kasih. Ya, adab kita, adab dia urusan dia dengan Allah. Kita tidak diwajibkan mengorek-ngorek ini dari mana ini, bagaimana kan? Urusan dia dengan Allah. Disebutkan orang yang meminta dalam keadaan untuk hari ini dia ada makan, maka haram dia minta itu. Hari ini cukup sudah. Untuk makan hari ini ada, untuk besok gak ada. Haram minta hari ini. Gak boleh. Ini apalagi dibuat profesi, dibuat kerja. Cuman itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah, ada yang datang minta, selama bukan untuk maksiat, ya, bukan untuk beli khomer, beli ini, mainan judi, kartu itu kasih, ya. Setiap ada orang dia datang ngutang, cuma kita tahu dia ini kayaknya nggak bayar nih, haram ngutangin, haram menghutangi orang yang kita tahu dia nggak bayar. Apalagi yakin dia sudah punya utang belum bayar, utang lagi, haram. Kalau nggak enak Ustaz, saya nggak nyaman ini, umpama orang Masya Allah gini, tapi repot kayak gini, ini anaknya orang baik ini, ya kasih aja, saya nggak ngutangin, ini saya kasih. Daripada sampai gerutu terus, mikirkan, Anda mikir dia nggak mikir. Anda nggak bisa tidur, kapan dia bayar utang, dia nggak mikir. Kasih aja, ini saya kasih, saya nggak ngutangin sampai tak kasih. Dia mau utang 1 juta, kasih 50.000 atau berapa. Yang penting Anda nggak sampai sumpah. Karena kalau ngutangin dia haram. Ya, menghutangin orang yang kita tahu nggak mau bayar, haram. Nah, seperti itu.
Insyaallah kita lanjutkan kajian kita yang datang. Fadil Habibina Syekh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأرجياء لما نحظى بالخير وكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وفي رب رضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.